Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah muslim yang kula hormati. Sore hari ini kula melajengaken menjawab pertanyaan psikologi dari Anton. Tapi sebelum itu perlu kita pahami bersama bahwa syariat ibadah sholat yang diturunkan Allah di dalam agama Islam itu kan dibagi dua dalam kelompok besar. Yang pertama sholat fardu, kemudian yang kedua sholat sunnah. Ada yang memakai kalimat sholat nafilah, nawafil. Ada yang memakai kalimat sholat tasbih. Karena kalimat sabbaha, tasbih, sunnah maupun nafilah dan yang satu lagi al-mawquf itu sama. Artinya sholat sunnah. Yang manakala kalau dikerjakan itu mendapatkan pahala, sementara kalau ditinggalkan itu tidak mendapatkan pahala, tapi juga tidak berdosa. Berbeda kalau sholat fardu itu harus dikerjakan dengan berjamaah di masjid. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Makanya pernah ada orang Arab bertanya kepada Rasulullah, Kanjeng Nabi, nopo amalan sing saged kula lampahi sehingga kula nganti saged selamat urip kula baik ana nggone dunya maupun ana nggone akhirat. Ada lagi kalimat hadis yang memakai untuk kalimat Nabi, nopo mawon sing diwajibaken dhateng kula menawi kula niki mboten agama Islam. Maka waktu itu Nabi hendak menyampaikan syariat Islam yang berisi rukun Islam. Yang pertama, kamu mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, kamu kerjakan sholat fardu sebanyak 5 kali sehari semalam. Atau jika kamu kuat, kamu bisa menambah dengan amalan ibadah sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, kamu berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau masih kuat, bisa kamu tambah dengan berpuasa sunnah selain bulan Ramadan. Yang kelima, kamu melaksanakan ibadah haji manakala kamu mampu untuk melakukan ibadah tersebut. Maka orang tadi Bapak Ibu kemudian menyampaikan, walati nafsi biyadaka bilhaq. Kanjeng Nabi, demi zat yang telah mengutus engkau ke dunia ini dengan membawa kebenaran, la atawwa asai'an wala anqusu sai'an mimma faradallahu alayya. Saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi dari apa yang sudah difardukan Allah kepada. Artinya yang Arab tahu Bapak Ibu, dan
Artinya di sana memang sholat fardu itu kalau dikerjakan secara sempurna berjamaah di masjid itu saja sudah mencukupi menyelamatkan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Lah Bapak Ibu, sholat fardu sahur nanti harus dikerjakan berjamaah di masjid. Wau hukumnya wajib begitu sampai akhir. Samakin sholat nawawi, sholat sunnah, sholat tatawwu, ada lagi yang menamakan sholat tasbih ya. Sholat sunnah ini secara garis besarnya boleh dikerjakan dengan berjamaah baik di mushola dan di masjid atau di rumah. Jadi ada 3 tempat yang kita diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah baik dengan berjamaah maupun dengan sendiri. Contoh sholat sunnah yang boleh dikerjakan berjamaah di mushola, sholat istisqa, ini kan sholat sunnah, sholat nyuwun buddha, sholat idaini, sholat idul fitri, kali idul adha, itu juga sholat sunnah dikerjakan dengan berjamaah di mushola. Contoh sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah di masjid, sholat istisqa boleh dilakukan di masjid manakala kalau sudah turun hujan yang terlalu deras, sehingga mengerjakan sholat istisqa dilakukan di masjid dengan berjamaah. Sholat ibadah juga boleh dikerjakan di masjid dengan berjamaah manakala terjadi hujan yang sangat deras sehingga tidak bisa dilakukan di lapangan. Sholat kusuf maupun kusuf, sholat gerhana bulan atau gerhana matahari ini sunnah dikerjakan dengan berjamaah di masjid. Jadi itu contoh-contoh sholat sunnah, termasuk di sholat sunnah tarawih boleh dikerjakan berjamaah di masjid, pun juga boleh dilakukan di rumah baik sendiri maupun berjamaah di rumah. Ini Bapak Ibu perlu kami sampaikan karena memang ada sebagian umat Islam itu yang memahami begini. Sampai kira-kira apa-apa. Sholat tarawih berjamaah di masjid di zaman Rasulullah itu tidak pernah terjadi. Di zaman Khalifah Abu Bakar juga tidak pernah terjadi. Baru ada di zaman pertengahan Khalifah Umar bin Khattab. Dasar yang ia pakai ketika mengucapkan itu hadis yang menyebutkan Umar waktu dari Khalifah dikunake mata-mata. Laku-lakunya Umar itu waktu bunyi di bulan Ramadan tenggene masjid satu ke masjid yang lain. Ditinggali tenggene masjid itu lho kok ono wong 10 kerja matahari jamaah dhewe. Kok 20 ya ono maneh wong 5, ono maneh mungkin yang loro. Akhirnya Umar kemudian mempunyai ide wong sak jero masjid lain, satu masjid mawon. Kalau kok beda masjid, maka lebih baik dikumpulkan dengan satu orang imam biar mengerjakan sholat tarawih berjamaah dengan satu imam. Yang dilakukan Umar tadi bukan membuat orang yang sholat munfarid sendiri menjadi berjamaah, bukan. Tapi dari jamaah yang kecil jumlah makmumnya bermacam-macam, berkelompok-kelompok dijadikan satu menjadi satu jamaah dengan makmum yang lebih besar dan satu imam. Nek berkelompok-kelompok maka imam itu dewe-dewe kan ya, nanti beda-beda. Kemudian setelah itu di lain hari Umar berjalan lagi sehingga melihat sudah tertib seperti itu, baru Umar mengatakan nikmal bid'ah, ini adalah sebaik-baik bid'ah yang aku lakukan. Tapi sesungguhnya tidak aku pungkiri bahwa pengerjaan sholat tarawih di akhir malam itu lebih baik daripada di awal malam. Hanya saja umat Islam pada waktu itu lebih banyak mengerjakan
Di dalam hadis itu Bapak Ibu tidak ada penyebutan mengerjakan sholat tarawih 21 maupun 23 rakaat. Ini perlu nanti saya jelaskan di lain kali. Nah Bapak Ibu, terus terkait kali pendapat semacam mau cinten-cinten menawi panjenengan ditanggapi terus nopo boten di waktu hidupnya Rasulullah maupun Khalifah Abu Bakar dan permulaan Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih tidak pernah dikerjakan dengan berjamaah di masjid. Kalau balik pertanyaan ini, kalau sampai ada beneran waktu zamannya Kanjeng Nabi oleh waktu Khalifah tadi Khalifah Umar kaitan tadi Khalifah sebelum peristiwa sekolah sampai ada kalau kamu pelaksanaan sholat tarawih berjamaah di masjid tidak pernah dilakukan. Benar atau salah? Kan salah. Artinya salahnya sampai tulisan di zaman Rasulullah Nabi sudah beberapa kali mengerjakan sholat tarawih di masjid dan diikuti oleh para sahabat. Kalau sholat itu sudah dikerjakan 2 orang saja minimal, bahkan lebih, itu sudah dikatakan melaksanakan sholat berjamaah karena sudah ada unsur imam dan makmum. Apalagi para sahabat Nabi itu yang mengikuti banyak. Walaupun Nabi tidak mengerjakan berjamaah di masjid itu di awal malam, tapi beliau lakukan di sepertiga malam yang terakhir. Hadis yang lain menyebutkan mulai pertengahan malam sampai waktu sholat dan waktu sahur, waktu kajinya sahur. Ya. Nah, oleh karena itulah kalau kemudian dikatakan bahwa sholat tarawih zaman Nabi itu gaono jamaah di masjid itu saking mulai umarai ya ono dari khalifah jamaah tarawih itu keliru karena banyak sekali hadis yang menyebutkan bila Kanjeng Nabi itu mimpin sholat tarawih berjamaah di masjid. Walaupun ketika itu ia berniat tidak menjadi imam bagi makmum yang mengikuti ibadah sholat tarawih. Kalau Kanjeng Nabi itu Bapak Ibu, dari imam sholat tarawih itu boten ngomong. Lihat kabeh ayo sholat tarawih aku sing imami boten. Nabi diam-diam menuju ke masjid sholat. Kemudian para sahabat yang diawali dari ahli sunnah, orang-orang yang tinggal di masjid, kemudian di malam berikutnya ditambah yang dari rumah, mereka kemudian mengikuti makmum di belakang Rasulullah. Apakah Nabi tidak tahu? Tahu. Terus apakah Nabi melarang perbuatan sahabat tadi? Tidak. Ini artinya Nabi membolehkan, tapi Nabi kemudian tidak memerintahkan. Sehingga di malam yang keempat Nabi kemudian sanjang sekolah ini, aku oleh kamu, aku khawatir ibadah sholat tarawih itu sing dilone Ramadan, nek jabone Ramadan jadi sholat tahajud, itu kewajiban bagiku seorang nabi, seorang rasul, sementara bagi kalian itu hukumnya sunnah. Maka kalau nanti aku khawatir diwajibno kali Gusti Allah, kalau dingenak aku, umatku pasti akan keberatan. Kene nopo sampai tasir disahkan di Nabi Isra Mi'raj waktu panggil kali Nabi Musa, mangkon asal perintah sholat di malam 50 waktu pertama kepanggil kali Nabi Musa. Dirinya kali Nabi Musa, Muhammad dari anak Gusti Allah jalur keringanan. Sholat 50 waktu itu berat. Umatku itu sing fisike kuat, gede-gede, iku gawang sing mampu. Jalur oleh keringanan. Karena sering pun keringanan berulang kali sampai namun 5 kali. Umpami Bapak Ibu, tarawih itu diwajibkan. Kita berat membuat kali kalau kali benar. Berat ya, berat sekali. Walaupun itu dikerjakan di awal malam itu berat.
yang tinggal ini sing banyak meriwayatkan hadis tentang jumlah sholat tarawih. Mereka ini ada dua macam, namun dua macam menyebutkan jumlah sholat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah, sahabat Abu Bakar waktu dari khalifah, Umar di permulaan sewaktu menjadi khalifah, karena nanti di pertengahan ada perubahan. Rasulullah mengerjakan ibadah sholat tarawih kalau menurut riwayat dari Siti Aisyah itu 11 rakaat, tidak lebih, baik di waktu Ramadan maupun di luar Ramadan. Yang jadi pertanyaan tentu kalau dengan membawa kok Siti Aisyah dari Ibrahim, kok boten sahabat itu, kok boten Abu Hurairah. Ayo nopo. Jangan kalau ajak berpikir, niki nuduhaken nek di luar Ramadan Nabi sholat tahajud atau sholat tarawih beliau kerjakan di rumah. Dan saya terus suka kayak Abu Hurairah itu bujuni, Abu Hurairah sahabatnya kanjeng Nabi. Tentu istri ini sih harus. Jadi istri ini kisah sumaran. Makanya tahu Nabi itu sholat kiroan niku nek jogone bulan Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan. Sementara Ibnu Abbas, Ibnu Umar yang kedua, itu pun Ibnu Umar ini Ibnu Abbas ini. Ibnu Abbas ini ada sendiri cuma orang karena Ibnu Abbas ini gelap merek kanjeng Nabi, nek wayah gilir nginep ondone bojone sing jenenge Maimunah. Ibnu Abbas ini hubungannya kali Maimunah ini. Berarti Ibnu Abbas itu kenapa dengan Ibnu Maimunah? Ponakan ya, ponakan. Waktu yang dari Maimunah, kanjeng Nabi diboten ate telah melakukan ibadah sholat malam atau tahajud atau sholat tarawih. Beliau juga kerjakan tidak lebih dari 11 rakaat. Nanti ada yang tipe kedua itu 13 rakaat. Cuma 13 rakaat itu ternyata perawinya menyertakan 2 rakaat sunnah wajib. Sehingga 2 hadis ini tidak bertentangan. Nanti ada yang menyebut 13 rakaat itu ditambah 2 rakaat dari 11 itu disertakan 2 rakaat sunnah wajib. Sementara lagi ada hadis tapi ini bukan yang tertunggal, namun ketiga lainnya bukan setunggal kita menyebutkan 13 itu witir asar. Jadi witir 5 rakaat dari 8 kemudian langsung witir 5 rakaat. Cuma hadisnya ini tidak banyak. Bapak Ibu, semakin yang menjadi pertanyaan kita, kok bisa Nabi sholat 11 rakaat, perawinya dari istrinya dan pelaksanaannya di rumah istrinya cuma berbeda, satu di Aisyah, satu di Maimunah, mungkin di istri yang lain. Itu kok berbeda cara pelaksanaannya? Berbeda itu kan? Tenggara Siti Aisyah sekawan rakaat salam, sekawan rakaat salam, 3 rakaat salam. Enter jadi Maimunah 2 rakaat salam, 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 10 ya. 1 rakaat witir salam. Ini apa nih Bapak Ibu? Nabi sing mimpin tadi imame, makmune nek tenggene Siti Aisyah, nek tenggene Maimunah, enten Ibnu Abbas, enten Maimunah. Maka nek pun yang 3 Ibnu Abbas iki ana tengah-tengah bune Nabi, Maimunah ana bune Ibnu Abbas. Iki penataan sore. Ternyata ini tidak ngawur Bapak Ibu. Walaupun Rasulullah juga mengikuti bimbingan wahyu, Allah juga menyesuaikan bagaimana kondisi Nabi ketika itu sholat. Kalau dari tanda, tuwek pundi Maimunah kali Aisyah, tuwek Maimunah itu dirapi kondisi laudo janda, sementara Aisyah
dijak model sembahyang petang rokaat lalu telu niku iya. Dengan kata lain petang rokaat terus 3 rokaat niku istirahat ilmu tipi lereng ngatur salah itu Bapak Ibu kanthi saja. Tapi nek sing tenggene kayu nanti akan pun seko Ibnu Abbas desa pilih, maka modelnya bukan 4-4-3 tapi 2 rakaat salam lereng, 2 rakaat salam lereng. Berarti salam itu ping 5 ditambahi ping 6 pun lereng kali dia enak gerak gak sampai gerak dirasa kali main kali itu Abbas. Makanya kita ada model 2 pilihan itu kalau bersumber dari hadis yang ada. Sementara nanti dengan tanggal 23 itu dipundi yang mungkin menggabungkan kedua hadis tersebut. Yang berikutnya ini terjadi di zaman Rasulullah, baik beliau lakukan berjamaah di masjid maupun di rumahnya, di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan. Pada zaman Khalifah Abu Bakar juga sama seperti itu. Di permulaan Khalifah Umar bin Khattab juga sama. Sampai pada pertengahan di sanalah kemudian muncul model pelaksanaan ibadah sholat tarawih, sholat malam itu macam menu enten pinter ya. Kalau nggak ada saat ini enten sing selingkuh, enten sing telulikur, enten sing pitulikur, enten sing 37, enten sing 33, enten sing 41. Nah, ini model sholat tarawih saat Umar, Usman, Khalifah Ali di berbagai macam wilayah negara timur tengah berikut wilayah sekitar Saudi Arabia. Cuma kok saja dengan tanggal terkurang lalu iso asale sakmono kok dadi ngoten. Kalau mboten saged jawab. Mboten saged jawab itu dalam arti kirana itu bumi. Tapi kalau Imam Bukhari dari Imam Muslim tidak membawakan hadis-hadis yang menyebutkan jumlah bilangan sholat tarawih yang sebanyak tadi. Mereka berdua hanya menyebutkan 11 rakaat saja, tapi dengan model 2 tadinya. Nah, Bapak Ibu, hadis-hadis itu nanti bisa kita jumpai di antaranya ada di kitab-kitab kayak Musnad, Sunan Baihaqi, Musnad Ahmad, Muwatta Malik, itu ada. Di antaranya penjelasannya kayak contoh nasi 1000 rakaat. Maka Nabi bukan Nabi karena bukan Nabi yang mengerjakan. Sahabat yang mengerjakan sholat tarawih 21 rakaat itu caranya yang 8 rakaat itu surat yang dibaca surat Al-Baqarah habis. 8 rakaat itu loro kapal itu menghabiskan surat Al-Baqarah sebanyak 286. Selain itu dijempolkan kata pindah ini 12. Yang 13 itu membaca surat-surat mufassal, surat-surat mufassal, surat-suratnya pendek di juz 30, juz 29. Nah, ini yang model di dalam kita Muwatta Malik cara pengerjaan sholat sunat tarawih yang 21 rakaat. Saat ini kalau sampai bantu jawab logikanya Bapak Ibu, sholat tarawih dengan bacaan surat yang sama itu bopo dodeke, bopo dodokoe 11 rakaat dengan 21 rakaat atau 23 rakaat dimulai dengan waktu yang sama. Semestinya secara wajar sing mari diri itu sing pinten rakaat mestinya kan sing 11, tapi kok sadar sing mari sing 1000 itu sing kita ini yang keluar budi syariat itu dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Kalau betul
sing nglampahi cepet tau ya. Tahu cuma kirana dasar pundi sing dituntut kula sing boten sembarang. Nabi ketika menjadi imam menganjurkan agar sholat berjamaah itu ketika kamu menjadi imam harus ringan. Ringan itu dalam arti tetap khusyuk, sehingga Nabi mewujudkan ringan itu tata caranya surat yang dibaca boten pendek. Waktu Nabi di hari ada mau rencana waktu sholat, di waktu sholat rakaat pertama mau membaca surat agak panjang. Ketika ada seorang anak kecil menangis, Nabi kemudian menghentikan surat yang dibaca itu. Boten nutukaken sampai mari. Nah, seperti itulah contoh Rasulullah itu memperingan sholat, bukan pada rukuk, bukan pada i'tidal, bukan pada sujud, bukan pada duduk antara dua sujud, atau pada duduk tasawuf. Nek duduk tasawuf, duduk antara dua sujud, i'tidal, rukuk, niku sami dilampahi oleh Rasulullah. Malah Rasulullah kadang-kadang kalau sholat sendiri memang memperlama dalam arti menambah jumlah doa yang dibaca. Niku nek sholat siang, nek rukuk misalnya waca subhanallah rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, diwaca ping 3 ping sekawan kalau sendiri. Tapi kalau jadi imam, Nabi hanya membaca sekali, tidak pernah Nabi membaca lebih dari itu, kecuali nanti pada sholat gerhana. Kalau sudah sholat gerhana, Nabi keluar dari yang sudah ditentukan di awal tadi, pasti lama Nabi. Nah, sementara kalau kita melihat sholatnya modern terlalu cepat, koyok-koyok sing waktu rukuk, waktu sujud, duduk antara dua sujud, i'tidal, koyok-koyok boten enten sing koyok-koyok. Maksudnya enten, kalau kita mengikuti kayaknya kita boten nututi ngoten. Kayak maca subhanallah sampun berkenan. Kayak maca Allahu Akbar pun berkenan. Ini yang kemudian menjadi dilema di masyarakat itu, sehingga saya riyen panjenengan akhirnya kepikiran enten sholat pindah menit niku mantul riyen sing nanti kira 6 menit. Nggih, enten 6 menit 21 rakaat selesai. Bahasa kita bayar kepikiran nopo banter. Mantul nopo hanya niku gerakan awal boten maca. Padahal sholat itu berisi gerakan juga berisi bacaan. Sholat itu dungo Bapak Ibu, sing boten niku kita dhewe Gusti Allah. Mosok kene sing boten kaya wong awam, langsung nyemper terus. Makanya kendali muslim. Tegese surat Al-Mu'minun kita pun disebutkan qadar al-mu'min. Beruntung sekali orang-orang mukmin. Maka yang pertama alladzina fi sholatihim khusyuk. Orang yang di dalam sholatnya itu khusyuk. Khusyuk itu walaupun tidak sama dengan lama, tapi juga tidak bisa khusyuk itu diterjemahkan dengan cepat. Jadi khusyuk itu relatif kita tidak saged dipadaaken kali cepetan. Jadi minimal khusyuk itu menghadirkan bacaan tadi di dalam hati kita. Terus Bapak Ibu, memang ada perbedaan di masyarakat kita itu terkait dengan pelaksanaan syariat agama. Salah satu contoh di sholat tarawih itu. Kita menggunakan kaji tafsir waktu kira-kira 9. Ya itu saya takut ngalir. Walaupun tadi masih batasnya istilah nama organisasinya. Kenapa kok kemudian di luar kita itu ada istilah nek matur salam menuju ke rakaat berikutnya, ada apa 2 Bilal. Panjenengan semerap napa sing diwaos Bilal niku? Niki nek kula mencoba nerami. Sing diwaos niku napa biasa?
Ah, nek ningali niku, niki nek kula mencoba nggih ya. Mencoba untuk mendudukkan dalam arti boten ujug-ujug nyalaken ngoten boten. Mencoba untuk mendudukkan barangkali mereka ingin memperoleh syafaat dengan membaca sholawat Nabi. Barangkali itu. Cuma nek terkait dengan tuntunan, memang Nabi dan semua sahabat tidak ada yang melaksanakan seperti itu. Seandainya panjenengan tanya, pasti jawabannya kados sing kula sampaiaken wau. Dadi maca sholawat Nabi niku luwe utama engko iso oleh syafaat teko Kanjeng Nabi. Cuma maca sholawat nabine nggih ngapunten boten sami kalih sing diajaraken kalih Kanjeng Nabi. Kalimat sholawat sing diajaraken Kanjeng Nabi sing maceme kuwatah niku boten enten sing ngangge kalimat sayyidina. Jadi tidak pakai sayyidina, semuanya ada banyak macamnya. Cuma nggih mboten enten sing model sayyidina, mboten enten sholawat badar, mboten enten sholawat nariyah, mboten enten sholawat Quran. Kalau kita menganut kepada contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Kata kok Bapak Ibu, contoh lintune misalnya ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa azwaji wa ashabihi wa barik ala Ibrahim. Itu ada, itu benar, hadisnya juga ada. Tapi kalau sudah ditambah dengan sayyidina, itu yang tidak ada. Jadi nek terkait kali niku, maka tentu bisa jadi seperti niku. Tapi kita karena memang Nabi tidak mengajarkan seperti itu, nggih tidak perlu dilakukan. Terus kalau kita ingin memperbanyak bacaan sholawat, itu tidak terbatas waktunya. Di samping di dalam sholat, kita sudah membaca sholawat waktu duduk tasawuf. Di luar sholat, monggo panjenengan baca. Ketika kita majelis, kula kan mesti nyontoni moco sholawat. Kula nggih boten kepingin berubah, dugi model sholawat lintu-lintu. Wong sholawat pun diajarakan kali Kanjeng Nabi, contohnya jelas, hadisnya nggih sahih. Lapo golek contoh sing model nggih niku mawon. Wong kula nate enten sing negur, sampeyan niku mboten apal ta sholawat liyane. Kok mesti sing diwaca sholawat niku tok. Jenengan ngejak kula kata-kata hafalan sholawat ta monggo. Tapi sholawat sing sampeyan apalno niku mboten enten dasar hadise. Nek kula wonten, tapi napa kok kula mboten milih lintu-lintu, nggih milih misale enten nomor 1 sampai 3 wonten milih sing nomor 1 mawon, to nggih sami tujuane. Dados seperti niku. Terus bacaan sholawat juga bisa kita baca di waktu akan tidur, waktu pagi, waktu sore. Masih banyak waktu-waktu yang lain, ngoten lho ya. Dan tidak harus dikeraskan. Mboten harus dikeraskan. Niku mawon mungkin tujuannya dikeraskan niku karepe engko cek krungu liyane cek melok jawab. Kan ngoten nggih. Nek ana asma Nabi disebut, awamu kudu melok jawab. Kan ngoten nah. Niku nek misale kula hubung-hubungaken lho nggih. Terlepas dugi napa sing kula pelajari barangkali terlewati terus mboten enten nggih kirangan malih. Tapi mungkin bapak-bapak nate keterangan lintu nate kepireng. Maksudnya model sing kados enten Bilal wau lho. Oh, dasar hadisnya itu dari sini be wonten. Nggih, maksudnya be kepireng dasar hadise. Barangkali nanti kula saged membantu madosi, ngoten lho maksudnya niku. Nggih, bukan niat macam-macam, cuma kita ingin berdiskusi, belajar sambil menambah wawasan pengetahuan kita. Wonten lintu malih barangkali enten. Oh, nggih, terkait kali kunut ta. Nggih. Dados memang di hadis tentang kitab salat witir itu Nabi pernah mengerjakan kunut, nggih. Cuma nanti di hadis itu panjenengan harus membedakan. Ada kunut itu yang berarti berdiri lama, dalam arti membaca suratnya itu lama. Nabi pernah menyampaikan afdolus sholati tulul kunuti. Sholat yang paling utama itu
salat yang kunutnya panjang. Benjing mawon nggih, kita lajengaken. Nggih, waktu berbuka pun tiba, kita akhiri kali bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pun supe berdoa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.